للطالب اللبيب في دار الحبيب. الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأل ويصدق. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحبات العراة الآلة رعاء الشاء ويتطاولون بالبنيان. ثم طلق ولبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Berjumpa lagi di pagi hari yang indah ini dengan Al-Fakir akan menjelaskan yaitu hadis yang nomor 2 dari kitab Arba'in Nawawi. Jadi hadis yang nomor 2 dari kitab Arba'in Nawawi ini menjelaskan tentang Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat. Jadi yang kedua ini An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduknya di mana? Yaitu di suatu tempat yang mana datang zata yaumin ittala alaina rajulun syadidun bayadin siyabi syadidus sawadi sya'ri la yura alaihi athar syafar, yaitu datang kepada Nabi Muhammad orang laki-laki yang mana orang laki-laki tersebut itu sangat putih. Apa? Siabi, sangat putih bajunya. Ya, bajunya putih. Siap. Syadidus sawadi sya'ri, rambutnya hitam. Terus la yura alaihi athar syafar, dan dia tidak
terlihat bekas dari orang yang perjalanan. Wala ya'rifu, dan para sahabat tersebut itu tidak mengetahui terhadap orang tersebut. Maksudnya apa? Tidak pernah terlihat orang tersebut. Akhirnya apa? Pasti bertanya-tanya lah. Contoh kayak Ustadz datang di daerah Lero. Kan antum orang Lero tahunya siapa, anaknya siapa, nggak pernah kelihatan, ya kan? Nggak pernah tahu. Pasti bertanya-tanya. Selaku orang Lero. Andai kan Ustadz ini orang laki-laki yang datang ke daerah Lero, pasti semuanya bertanya, itu Ustadz kah? Itu santri baru kah? Pasti kan? Sama halnya itu. Para sahabat bertanya-tanya, siapa yang datang? Kok dia itu nggak apa? Bajunya putih, rambutnya hitam, terus juga tidak terlihat bekas orang yang perjalanan jauh. Karena apa? Karena orang yang perjalanan jauh atau orang yang nggak pernah terlihat oleh di daerah sekitar kita, pasti taunya kalau orang perjalanan itu di zaman dulu itu pasti mukanya kusut, bajunya pasti kotor karena perjalanannya jauh, ya kan? Bener? Dan juga rambutnya biasanya apa? Bukan keriting, rusak. Disebabkan oleh apa? Karena ya dia dalam keadaan perjalanan. Kalau penganggapan sahabat bahwasanya tidak pernah melihat orang tersebut. Otomatis orang luar Madinah itu. Paham? Dan mana orang tersebut langsung duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menghadap Nabi, terus apa? Dia menyandarkan lututnya dengan lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia memegang pahanya Nabi Muhammad. Jadi pahanya Rasulullah dipegang. Lalu orang tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qala ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Berilah tahu kabar tentang agama Islam. Akhirnya spontan Rasulullah menjawab. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Yaitu pertama, Islam adalah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika orang Islam sudah bersaksi dengan artian Islam sudah membaca syahadat, maka dia termasuk orang yang agama Islam. Ketika sudah Islam, maka ada 3 hal yang kita harus tidak boleh lakukan kepada sesama Islam. Pertama, yaitu tidak boleh apa? Membunuh. Garis miring mengeluarkan darah. Tidak boleh membunuh orang karena dia Islam. Yang kedua, tidak boleh menghancurkan kehormatannya. Dan yang terakhir yaitu tidak boleh mengambil harta. 3 ini ketika orang itu sudah Islam, maka tidak boleh dilakukan oleh kita. Paham? Siapapun asalkan dia sudah melakukan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika dia sudah syahadat, maka 3 ini tidak boleh kita lakukan kepada orang Pertama, tidak boleh membunuh. Yang kedua, tidak boleh menghancurkan kehormatannya. Yang ketiga, tidak boleh ambil harta walaupun dia pelaku dosa besar. Walaupun dia berupa orang pelaku dosa besar. Itu ketika sudah mengucapkan syahadat. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dirikanlah sholat.
Sholat hukumnya wajib bagi semua umat Islam. Paham? Tapi yang Islam mukallaf, terus apa tadi malam? Tahir, suci. 3 ini harus. Pertama Islam, kedua mukallaf. Mukallaf ai baligh au akilan. Artinya orang yang sudah mencapai batas baligh dan juga sudah mempunyai akal. Yang ketiga yaitu suci. Ketika dia tidak mau melakukan sholat dikarenakan alasan malas dan dia tahu terhadap hukum wajib sholat, maka dia tidak mau ketika disuruh taubat, maka dia halal darahnya. Artinya halal boleh dibunuh ketika dia tidak mau melakukan dengan alasan malas dan juga dia tahu terhadap wajibnya sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan yang ketiga yaitu watu izzakah, tunaikanlah zakat. Wajib ketika punya harta wajib zakat. Yang keempat watasumu Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Ketika orang Islam itu sudah wajib berpuasa, maka hukumnya ketika tidak berpuasa dengan tanpa alasan sakit atau dengan tanpa alasan perjalanan, maka orang tersebut itu adalah lebih parah daripada orang yang melakukan zina dan mabuk-mabuk. Itu kalau orang nggak mau puasa alasan karena nggak ada alasan, cuman nggak mau puasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka ketika sudah sedemikian, wajib diragukan imannya, wajib diragukan agamanya. Kalau nggak mau puasa. Yang kelima, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, yaitu berangkat haji ke Baitul ketika mampu berangkat dan pulang. Intinya cukup biaya. Tapi yang paling utama adalah sholat jangan dibercanda. Sholat fokus, sholat harus menghadap ke Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sholat adalah tiang agama. Amal ibadah kamu puasa, kamu melakukan zakat, kamu haji, tapi kamu meninggalkan sholat, maka percuma. Karena as-salatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Maka orang tadi itu membenarkan kepada Rasulullah. Qala sadaqta, benar wahai Nabi Muhammad. Akhirnya sahabat itu bertanya, fajibna, dia bertanya tapi kok membenarkan? Kan pasti gini, gimana ini? Ada yang kan biasanya kalau orang bertanya pasti tidak tahu konsep awalnya, paham? Kalau anak bertanya, kemana coba Udin, dijawab pasti karena saya nggak tahu, pasti saya nggak mungkin membenarkan. Kemana Udin contohnya? Itu Ustaz, ke atas. Otomatis saya selaku orang kan pasti nggak mungkin membenarkan, oh benar Udin ke atas. Enggak mungkin, karena saya posisinya bertanya. Maka sahabat itu juga bertanya tapi menjawab benar. Gimana ini? Kan pasti gitu kan? Otomatis itu bahasanya kita cuman mengejek lah secara tidak langsung kan gitu. Secara tidak langsung. Tapi intisarinya adalah dia pengen mengajarkan ke kita tentang agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dia bertanya lagi, orang laki-laki, fa akhbirni 'anil iman, kabarkanlah tentang iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Tentang iman. Lanjut.
Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ketika yang nomor 2 orang tadi tersebut bertanya lagi, ya Rasulullah, kabarkan tentang iman. Apa yang dimaksud dengan iman? Qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Pertama, iman adalah percaya bahwasanya Allah itu ada. Adanya Allah buktinya adanya Allah. Dengan sifat yaitu wujud, qidam, baqa sampai 20 ini. Adanya Allah apa Ustaz? Percaya adanya Allah karena adanya alam, adanya buka bumi. Ini tanda bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, wa malaikatihi, malaikatnya juga ada. Dijelaskan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat juga difirmankan oleh Allah. Yang ketiga yaitu kitab-kitabnya Allah. Kitabnya Allah ada berapa? 4. Tapi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad yaitu berupa Al-Qur'an. Itu kitabnya Allah. Dan itu pasti dijaga oleh Allah. Makanya kalau Quran itu salah, pasti ketahuan. Pasti cepat ditemu. Dan gak bakalan lama itu. Kurang harokat kah? Kurang makharijul huruf kah? Atau kurang keliru harokat? Pasti cepat ditemu. Kalau Quran keliru. Tapi kalau kitab belum tentu. Kadang-kadang cetakan A dan cetakan B itu berbeda. Tapi kalau Quran insya Allah karena ini sudah nas dari Allah tidak akan salah. Terus warusulihi, dan yakin terhadap apa? Iman kepada Rasulnya ada berapa? 20 yang wajib kita hafal. Karena kita aslinya para nabi itu banyak, para rasul itu banyak. Cuman yang wajib kita ketahui itu 25. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima yaitu percaya terhadap hari kiamat. Bahkan sudah dijelaskan hari kiamat nanti gunung-gunung itu akan berterbangan. Nanti gunung yang besar itu diibaratkan kapas. Air laut akan menjadi satu dan semuanya menjadi rata ketika hari kiamat. Dan semoga kita tidak sampai kepada hari kiamat. Kenapa? Karena kalau kita sampai atau ikut terhadap hari kiamat, kita adalah termasuk orang-orang yang paling hina. Paham? Karena jangan sampai antum pengen, ya Allah mudah hidupkan saya sampai hari kiamat. Jangan sampai niat doa untuk sampai dengan hari kiamat. Karena hari kiamat adalah orang-orang yang termasuk orang-orang hina. Terus wa tu'minu bil qadar, iman kepada qadar. Qadar itu kepastian, baik itu baik atau buruknya itu sudah ditentukan oleh Allah. Percaya. Terus qala, dijawab oleh laki-laki, sadaqta, benar wahai Muhammad, benar wahai Rasulullah. Ini orang bertanya, pasti bikin orang bertanya-tanya. Pas dia bertanya, fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan, nak? Apa itu ihsan? Ihsan adalah qala an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu menyembah kepada Allah seakan-akan kita melihat terhadap Allah. Konsep pertama manusia
menyembah kepada Allah, kita usahakan kita berhadapan langsung kepada Allah. Otomatis kalau kita dalam sholat, dalam ibadah, melihat kepada Allah, kita otomatis pasti malu. Dengan artian kita nggak bakalan bercanda, fokus. Karena apa? Kita malu kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau misalnya tidak bisa, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika kita tidak bisa menganggap kita melihat Allah, maka anggaplah kita dilihat oleh Allah. Maka ketika kita sudah sedemikian, insya Allah kita 100% sholat pasti sesuai dengan syariat, sesuai dengan rukun-rukun, dan pasti khusyuk. Tidak mungkin bermain Allahumma shalli ala Muhammad. Maka orang laki-laki bertanya lagi, fa'akhbirni anis sa'ah. Kabarkanlah kepadaku tentang hari kiamat. Kapan kiamat itu? Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Rasulullah tidak bisa memberitahu tentang dia. Dengan artian kamu yang bertanya belum tentu tahu tentang kiamat. Apalagi Rasulullah. Karena malaikat juga tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kabarkanlah kepadaku tentang yaitu tanda-tanda daripada kalau tanda-tanda kiamat. Rasulullah menjawab, qala antalida amatu rabbataha wa antara ufatan urata ala tari'a asya'i yatatawaluna fil bunya summan talaka fala bisa maliya. Kalau tanda-tanda kiamat yaitu melihat budak melahirkan anaknya majikan. Itu sudah tanda-tanda kiamat. Tapi nggak apa-apa ya, majikan menikahi budak itu nggak apa-apa. Mewotek, nggak usah dinikahi langsung wotek, nggak apa-apa. Tapi bersenggama tanpa nikah nggak apa-apa. Kalau sayyid kepada abdun, kepada budak, nggak ada budak sekarang. Kalau ada bahaya. Terus melihat orang laki-laki yang berjalan tapi tidak memakai pakaian, tidak memakai sendal, dan juga tidak memakai pakaian, itu tanda-tandanya bukan orang gila, orang waras tapi nggak pakai baju atau nggak pakai pakaian dan juga nggak pakai sandal. Terus lagi tanda-tandanya kiamat adalah melihat orang miskin dan orang pengembala kambing itu berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan setinggi-tinggi. Ada orang miskin ingin berlomba-lomba atau dia menumpuk terhadap dunianya untuk dibuat, yaitu apa? Dibuat dunia. Orang miskin berlomba-lomba dalam mengejar duniawi. Kenapa kok pengembala kambing atau BK itu kok ketika mengumpulkan harta itu termasuk tanda-tanda kiamat? Karena ingin membangun. Karena rata-rata orang yang punya kambing itu adalah orang karena kalau di zaman dulu itu kalau dikatakan orang kaya itu punya unta dan juga punya sapi dan punya kuda, itu zaman dahulu. Tapi kalau zaman sekarang kalau punya BK 100 ya bukan miskin, kaya itu paham? Itu orang miskin, orang pengembala BK itu dia mengumpulkan dunia dengan artian dia membangun rumah megah, padahal dia adalah orang tidak punya. Ini tandanya kiamat. Jadi tandanya kiamat pertama, salah satunya adalah orang miskin yang berusaha untuk membangun bangunan. Yang kedua, orang pengembala
yang usaha juga untuk membangun bangunan. Yang ketiga adalah budak yang melahirkan tuannya. Dan yang keempat salah satunya yaitu orang yang berjalan tanpa menggunakan busana atau pakaian dan juga sandal. Itu orang waras, bukan termasuk orang gila yang Ustaz bicarakan ya. Orang waras. Cuman telakoh. Kemudian orang tersebut pergi. Maka sahabat semakala, maka Rasulullah bertanya, "Ya Umar, atadri minas sa'il?" Wahai Umar, apakah kamu tahu terhadap orang yang bertanya tadi? Ditanyakan Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Pasti qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya itu tak. Dengan artian Sayyidina Umar tidak tahu. Maka dijawab oleh Rasulullah, qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya tadi orang laki-laki tersebut adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu untuk mengajarkanmu agama. Dari hadis ini bisa kita simpulkan, kita pahami bahwasanya rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, dan juga mengajarkan hadis ini bahwasanya hukumnya mengucapkan salam itu tidak wajib. Kalau laki-laki ini nggak mengucapkan salam, nggak assalamualaikum, enggak kan? Langsung datang orang laki-laki menyenderkan lututnya kepada lututnya tanpa mengucapkan otomatis salam hukumnya tidak wajib tapi Tapi seandainya orang itu mengucapkan salam, maka hukumnya adalah nanti yang menjawab hukumnya menjadi wajib. Paham? Barakallah. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa tambah iman lagi, tambah takwa kita kepada Allah, dan selalu kita istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang tiada tara. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi'an. Doa. Wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina taubah wastur lana Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma shalli ala Muhammad.